Sebagai istri polisi, Elma paham akan kesibukan suaminya yang sering tugas mendadak keluar kota. Meski baru melahirkan dan sang bayi baru berusia sebulan, Elma tetap bisa menjalankan perannya sebagai istri dengan baik. Seperti pada Rabu pagi 16 April 2025 atas permintaan sang suami Brigadir Nur Hadi, anggota Polda Nusa Tenggara Barat NTB, Elma mempacking barang-barang suaminya berupa laptop dan pakaian. Nur Hadi bilang dia akan tugas bersama atasannya ke Gili Trawangan, Lombok Utara NTB. Rencananya mereka akan menginap di sana 1 hari. Setelah packing beres, Nur Hadi pamit kepada anak istri juga ayah mertuanya. Sore menjelang pukul 4:30, Elma menghubungi suaminya lewat video call dan menanyakan, sudah sampai di Gili? Nur Hadi menjawab, sudah tiba di hotel dan sedang tidur-tiduran sendirian. Nur Hadi mengatakan dirinya menginap bersama Komisaris Polisi atau Kompol I Made Yogi Purusa Utama dan Inspektur Polisi 2 atau IPDA Gede Aris Chandra Widianto. Malamnya menjelang pukul 8, anak Elma yang sulung menelpon sang ayah 3 kali tapi tidak diangkat. Ketika malam semakin larut, Elma dan anak-anak tidur. Demikian juga Sukarmidi, ayah Elma yang tinggal serumah, terlelap. Tiba-tiba pukul 2 dini hari, Kamis 17 April 2025, rumah mereka didatangi beberapa anggota kepolisian yang menyampaikan kabar buruk. Nur Hadi meninggal dalam tugas karena tenggelam di kolam renang di Gili Trawangan. Betapa syok Elma dan Sukarmidi, kabar duka itu segera disampaikan kepada keluarga lainnya. Perwakilan dari keluarga termasuk Rapika, kakak kandung Nur Hadi, mendatangi Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat jasad Nur Hadi yang disimpan di dalam freezer. Hasil pemeriksaan urin, Nur Hadi positif mengonsumsi narkotika jenis amfetamin dan metamfetamin. Saat keluarga ingin memfoto jasad, pihak rumah sakit melarang. Kemudian seorang pria mendatangi Rapika. Dia mengaku dirinya adalah IPDA Aris, atasan Nur Hadi yang ikut ke Gili Trawangan. Menurut Aris, dia, Nur Hadi, dan Kompol Yogi pergi bertiga ke Gili Trawangan dalam rangka tugas dan menginap di sana. Kompol Yogi kemudian menemukan Nur Hadi tenggelam di dasar kolam renang di villa tempat Yogi menginap. Rapika yang bingung bertanya, kok bisa meninggal? Memangnya kolamnya sedalam apa? Aris menjawab, sedada. Rapika kaget karena setaunya Nur Hadi pandai berenang. Ketika ditanya apakah di kolam renang villa ada CCTV, IPDA Aris menjawab tidak ada. Karena dirasa ada kejanggalan, pihak kepolisian yang menangani kasus itu menyarankan agar keluarga Nur Hadi mengizinkan jasad diotopsi. Namun keluarga menganggap jenazah harus segera dimakamkan. Elma, istri Nur Hadi, juga minta agar jenazah langsung dibawa pulang. Akhirnya atas musyawarah keluarga diputuskan untuk menolak otopsi. Rapika mewakili keluarga menandatangani surat penolakan otopsi. Demikianlah jenazah kemudian dibawa pulang oleh keluarga. Sukarmidi dan tetangga yang memandikan jenazah curiga melihat lebam-lebam di mata dan leher, juga luka lecet serta luka robek pada jenazah. Darah terus mengucur dari pelipis. Keluarga dan kerabat yang datang melayat meragukan penyebab kematian Nur Hadi. Tidak mungkin Nur Hadi meninggal karena tenggelam. Ada pula bisik-bisik yang mengatakan mereka mungkin bukan tugas di Gili, tapi party. Usai pemakaman, Elma, istri Nur Hadi, dan keluarga lainnya membahas kejanggalan di tubuh Nur Hadi. Mereka semakin meragukan penyebab kematian Nur Hadi adalah tenggelam di kolam renang. Esoknya Jumat siang 18 April 2025, IPDA Aris dan Kompol Yogi mendatangi rumah Elma untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Elma dan keluarga besar Nur Hadi. IPDA Aris memberi santunan 5 juta, sedangkan Kompol Yogi memberi 15 juta. Saat itu Elma kembali bertanya, apa penyebab kematian suami saya? Kompol Yogi menjawab, Nur Hadi meninggal karena tenggelam di kolam renang. Menurut Yogi, dia merupakan orang pertama yang mengangkat dan menyelamatkan Nur Hadi dari dalam kolam dan kemudian memberikan bantuan pernafasan CPR. Pihak keluarga kemudian bertanya lagi, mengapa ada luka-luka di tubuh Nur Hadi? Kompol Yogi menjawab tidak tahu, sedangkan IPDA Aris diam saja. Selanjutnya dalam pertemuan itu, Kompol Yogi menanyakan kepada anak sulung Elma, kamu mau sekolah di mana? Nanti bapak yang akan sekolahkan kamu sampai selesai. Kompol Yogi bertanya lagi, cita-cita kamu apa? Anak Elma mengatakan ingin masuk Akpol atau Akademi Kepolisian. Kemudian Kompol Yogi menanggapi, bapak akan biayai kamu sampai selesai Akpol. 4 hari kemudian pada Selasa 22 April, istri IPDA Aris dan Kompol Yogi datang ke rumah Elma menyampaikan bela sungkawa. Mereka membawakan makanan, bahkan menghadiahi sepeda untuk anak sulung Elma. Tak lupa mereka juga memberi santunan 1 juta.
Saat itu, istri Kompol Yogi berjanji akan membiayai sekolah anak Elma sampai selesai. 2 minggu setelah pemakaman, penyidik dari kepolisian yang menangani kasus Brigadir Nur Hadi minta keluarga memberi izin otopsi agar diketahui penyebab pasti kematian Nur Hadi. Akhirnya, pihak keluarga setuju. Makam Nur Hadi pun dibongkar dan dilakukan otopsi. Hasilnya menunjukkan kematian Brigadir Nur Hadi bukan karena tenggelam di kolam renang, melainkan akibat patah tulang lidah karena kekerasan atau tekanan benda tumpul di leher, serta mengalami patah tulang pada tulang leher pertama. Kesimpulannya, Nur Hadi meninggal karena penganiayaan bukan karena tenggelam di kolam. Siapa pelakunya? Awalnya polisi menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Yogi, Ibda Aris, dan seorang wanita bernama Misri Puspitasari. Namun kemudian penahanan Misri ditangguhkan dan dirinya tampil sebagai saksi mahkota di persidangan. Kompol Yogi dan Ibda Aris membantah telah menganiaya Nur Hadi. Mereka bersikeras Nur Hadi meninggal akibat tenggelam di kolam renang. Sayangnya hanya sebagian area villa yang dipasangi kamera CCTV, sedangkan di lokasi kolam renang tidak terdapat CCTV sehingga tidak diketahui pasti apa yang sebenarnya menimpa Nur Hadi. Media meliput luas kasus tewasnya Nur Hadi. Brigadir Nur Hadi merupakan anggota Paminal atau pengamanan internal di Polda NTB. Tugas Paminal menjaga disiplin, menegakkan aturan dan mengawasi perilaku seluruh anggota polisi. Anggota Paminal sering disebut sebagai polisinya polisi karena bertindak sebagai pengawas internal. Sebelum kejadian, Nur Hadi kabarnya turut menangani kasus kontroversial yang berhubungan dengan kematian Rizky Watoni, warga Lombok Utara yang bundir usai ditetapkan sebagai tersangka pencuri HP. Hal itu memicu kemarahan warga yang berujung dengan perusakan kantor Polsek Kayangan, Lombok Utara. Sukarmidi, mertua Nur Hadi, sempat mengingatkan sang menantu agar berhati-hati sebagai anggota Paminal atau pengamanan internal yang bertugas mengawasi pelanggaran yang dilakukan anggota polisi karena tentu banyak yang tidak suka padanya. Apa yang sebenarnya menimpa Brigadir Nur Hadi dan apa saja yang dilakukan dirinya dan rekan-rekannya di Gili Trawangan? Apakah benar mereka ke sana dalam rangka tugas? Ataukah ada aktivitas lainnya yang dirahasiakan? Semuanya terungkap di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram. Begini ceritanya. Di persidangan, baik Kompol Yogi maupun Ibda Aris tetap membantah mereka menganiaya Brigadir Nur Hadi yang berujung dengan tewasnya pria itu. Yogi mengatakan pada hari kejadian, dia lihat Nur Hadi sudah tenggelam di kolam renang dan langsung mengangkatnya dari dasar kolam dan memberi bantuan CPR. Sementara itu Aris mengatakan dia tahu kejadian Nur Hadi tenggelam setelah diberitahu Yogi. Namun jaksa penuntut umum atau JPU berdasarkan bukti-bukti mendakwa keduanya melakukan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Brigadir Nur Hadi. Kronologi versi JPU begini. Rabu siang 16 April 2025, Kompol Imade Yogi Purusa Utama, Ibda Gede Aris Chandra Widianto dan Brigadir Nur Hadi bersama-sama berangkat untuk berpesta dan bersenang-senang di Pulau Gili Trawangan, Lombok Utara. Kompol Yogi membawa teman kencan wanita bernama Misri Puspitasari yang bertarif 10 juta. Ibda Aris membawa teman kencan Meilani Putri yang bertarif 5 juta, sedangkan Brigadir Nur Hadi sendirian tanpa teman wanita. Setiba di Gili Trawangan, mereka menginap di tempat berbeda namun berdekatan. Kompol Yogi dan Misri menginap di kamar mewah di Tekek Villa The Beach House Resort and Spa. Sedangkan Ibda Aris dan Meilani menginap di Hotel Natia kamar 209. Demikian pula Nur Hadi menginap di Hotel Natia kamar 207. Sekitar pukul 4.40 sore, Aris dan Meilani Putri serta Nur Hadi keluar dari Hotel Natia dan berkumpul di tempat Kompol Yogi dan Misri di Villa Tekek. Mereka berpesta, party sambil berendam di kolam renang. Kompol Yogi membagi-bagikan narkoba jenis ekstasi kepada Misri 2,5 butir, Aris setengah butir, Meilani Putri 2 butir, dan Nur Hadi diberi setengah butir. Sementara itu Misri membagi-bagikan pil penenang. Demikianlah pesta berlangsung dengan iringan musik sambil berendam, menenggak alkohol jenis tequila dan mengonsumsi narkob. Beberapa saat kemudian, Kompol Yogi merasa pusing sehingga masuk dan rebahan di tempat tidur dengan posisi pintu dan tirai kamar terbuka sehingga bisa melihat kolam renang dari tempat tidur. Hari mulai gelap, sudah pukul 7 malam. Aris dan Meilani Putri memutuskan meninggalkan kolam renang dan kembali ke hotel mereka. Sementara itu, Misri dan Brigadir Nur Hadi masih tetap berendam di kolam Tekek Villa. Misri bertanya pada Nur Hadi, "Sudah malam, kamu masih di kolam?"
Nur Hadi menjawab, "Ndak apa mbak, masih enak." Kemudian Misri merapatkan badan dan ikut menemani Nur Hadi berendam berduaan. "Mana cewekmu? Kenapa kamu nggak bawa cewek?" tanya Misri. "Cewek di sini jelek-jelek, nggak ada yang bagus," kata Nur Hadi. Pukul 7.22 malam, Aris yang tadi sudah keluar villa masuk lagi untuk mengambil kunci kamarnya yang ketinggalan. Kemudian pukul 7.38, Aris masuk lagi ke villa untuk mengembalikan handuk villa yang tadi dipakai Melani Putri. Saat itu Aris melihat Kompol Yogi masih berbaring di tempat tidur sedangkan Nur Hadi berendam di kolam renang bersama Misri. Pukul 7.42 malam, Aris keluar dari villa. Lalu pukul 7.50, Misri sempat mengabadikan momen Nur Hadi berendam dan berenang dengan menggunakan HP Misri. Menjelang pukul 8 malam, Aris kembali masuk ke villa sambil melakukan video call dengan Rayendra, sesama anggota Polda NTB. Rayendra ingin bicara dengan Kompol Yogi untuk menginformasikan adanya tahanan narkoba yang kabur dari penjara, tapi Kompol Yogi masih tidur. Lewat video call, Aris kemudian menunjukkan keberadaan Nur Hadi yang masih berendam di kolam kepada Rayendra. Nur Hadi yang tampak melantur menyapa Rayendra, "Dan, tidak kesini Dan." Begitu video call berakhir, Aris memarahi Nur Hadi yang dianggapnya bicara melantur, overacting, dan tidak menghormati senior Rayendra akibat pengaruh alkohol dan ekstasi. "Kamu jangan berlebihan, kontrol dirimu. Enak sekali kamu ya," bentak Aris. Nur Hadi menjawab, "Siap, salah komandan." Aris lantas mendorong tubuh Nur Hadi sehingga leher bagian belakang terbentur sudut lantai teras kamar villa. Selanjutnya Aris menekan dada Nur Hadi dengan tangan sebelum memukuli wajah Nur Hadi 4 kali dengan tangan yang di jarinya tersemat cincin batu aki. Akibatnya wajah Nur Hadi terluka. Setelah memukul wajah Nur Hadi, Aris langsung keluar dari villa. Dia biarkan Nur Hadi yang ditemani Misri tetap berendam di kolam dan tidak menyuruh Nur Hadi kembali ke kamar hotel meski hari sudah malam. 30 menit kemudian, sekitar pukul 8:30 malam, Kompol Yogi terbangun dan langsung melihat ke arah kolam renang. Tampak Nur Hadi berduaan dengan Misri di tengah malam. Yogi jadi curiga, marah dan kesal pada kelakuan Nur Hadi yang merupakan junior alias anak buahnya. Yogi pun mendatangi Nur Hadi, lalu memiting leher pria itu. Nur Hadi meronta dan merangkak di dekat kolam berusaha melepaskan diri dari pitingan Yogi. Tak lama kemudian, Nur Hadi pingsan. Yogi mendorong tubuh Nur Hadi hingga tercebur dan tenggelam di dasar kolam. Setelah itu, Yogi mengisap rokok dengan ditemani Misri. Beberapa saat kemudian, melihat kondisi Nur Hadi diam di dasar kolam, Yogi langsung melompat ke dalam kolam dan mengangkat tubuh Nur Hadi serta membaringkannya di tepi kolam renang sambil memberikan bantuan CPR. Yogi kemudian menghubungi Aris agar segera datang ke villa. Aris buru-buru datang dan menyaksikan Yogi melakukan CPR. Dia lihat hidung Nur Hadi mengeluarkan darah. Aris lalu berlari keluar villa, minta bantuan resepsionis serta minta dipanggilkan petugas paramedis. Pukul 9.25 malam, tim paramedis tiba dan berusaha memberi pertolongan pada Nur Hadi yang saat itu dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan denyut nadi lemah. Brigadir Nur Hadi kemudian dibawa dengan Cidomo sejenis delman ke klinik Warna Medika untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Namun malang pria itu tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Pihak klinik tidak dapat mendokumentasikan dan menyusun rekam medis Nur Hadi sesuai SOP karena dihalangi dan dilarang oleh Ibda Aris yang mengatakan tidak boleh foto. Demikianlah kurang lebih kronologi kejadian yang disampaikan JPU. Di persidangan saksi-saksi dihadirkan. Elma, istri Brigadir Nur Hadi, bersaksi dirinya dan Nur Hadi sudah menikah 6 tahun dan dikaruniai 2 anak. Saat menikah, Nur Hadi sudah menjadi anggota Polri dan bertugas di bagian Paminal atau Pengamanan Internal Polda NTB. Kemudian Nur Hadi pindah ke bagian Provos dan 3 bulan terakhir pindah lagi ke Paminal. Menurut Elma, sang suami Nur Hadi sempat bercerita ada orang di lingkungan kantor yang tidak suka padanya, tapi Nur Hadi tidak menyebut namanya. Saat itu Elma berpesan agar sang suami berhati-hati. Nur Hadi pernah bercerita pada Elma hubungannya dengan Kompol Yogi dekat. Mereka sama-sama terbuka, tidak ada dusta di antara mereka. Apapun pekerjaan Nur Hadi disampaikan kepada Kompol Yogi. Sehubungan dengan Ibda Aris, Elma mengaku dia kenal Aris yang merupakan atasan Nur Hadi. Dia juga kenal istri Aris. Sehari-hari Nur Hadi berteman dengan siapa saja. Elma tidak pernah melihat Nur Hadi mabuk. Nur Hadi selalu bersikap baik pada Elma dan keluarga. Setelah kejadian, Elma menemukan screenshot chat di HP Nur Hadi. Screenshot itu merupakan chat yang ditujukan Aris kepada Nur Hadi. Isinya, "Kamu diam, kamu orang baru di sini." Tapi Elma tidak tahu apa awal pembicaraannya.
HP itu kemudian diambil pihak kepolisian, demikian juga laptop milik Nur Hadi untuk diperiksa. Elma mengatakan sebelum kejadian di Gili Trawangan, Nur Hadi pernah juga diajak pergi oleh Aris dengan alasan untuk mengantar tamu. Atas kematian sang suami, Elma mengajukan restitusi atau pembayaran ganti rugi sebesar kurang lebih 770 juta yang dibebankan bersama kepada Yogi dan Aris. Elma berharap majelis hakim mengabulkan restitusi itu. Dewa, karyawan villa, turut bersaksi di persidangan. Dia mengatakan Kompol Yogi menginap di kamar di Villa Teke dan saat check-in yang mengurus masalah administrasi adalah Brigadir Nur Hadi. Menurut Dewa, jarak antara villa tempat Yogi menginap dan Hotel Natia tempat Aris dan Nur Hadi menginap hanya sekitar 75 meter. Di villa, CCTV hanya ada di luar villa, sedangkan di dalam villa tidak dipasangi CCTV, hanya mengarah ke pintu luar villa, sehingga yang terekam hanya orang-orang yang keluar masuk villa. Setelah kejadian, Dewa menyerahkan kopi rekaman CCTV kepada Polres Lombok Utara tanpa mengedit atau menghapus apapun. Dewa mengaku sempat dihubungi Kompol Yogi yang minta tolong agar Dewa menghapus rekaman CCTV yang memperlihatkan Yogi datang ke villa bersama teman wanitanya. Namun Dewa menegaskan tidak bisa sebab rekaman CCTV sudah diserahkan kepada penyidik. Di persidangan turut hadir saksi polisi anggota Polda NTB yakni Rayendra dan Nyoman Dwi Andika. Rayendra merupakan kepala unit atau Kanit 1 di Paminal atau Pengamanan Internal. Nur Hadi merupakan anggota Rayendra, sedangkan Ibda Aris merupakan Kanit 2. Rayendra mengatakan malam sebelum kejadian dia menghubungi Kompol Yogi tapi HP tidak diangkat. Tujuannya menelpon untuk memberitahu ada tahanan narkoba yang kabur. Karena HP Yogi tidak dijawab, Rayendra menghubungi Ibda Aris lewat video call. Aris kemudian mendatangi Yogi di villa dan lewat video call menunjukkan pada Rayendra bahwa Yogi sedang tidur di kamar villa. "Ini Dan, Pak Yogi sedang tidur karena kecapean." Rayendra berpesan, "Nanti kasih tahu Pak Yogi kalau sudah bangun, ada tahanan kabur. Jangan sampai nanti Pak Kabid bertanya ke beliau, kemudian beliau tidak monitor." "Siap Dan, nanti saya sampaikan," jawab Aris. Kemudian menurut Rayendra lewat video call yang diarahkan Aris, dia juga melihat seorang wanita. Saat dia menanyakan siapa wanita itu, Aris hanya tersenyum-senyum saja. Lewat video call Aris kemudian menunjukkan keberadaan Nur Hadi. "Coba lihat Dan, Nur Hadi sedang berenang," katanya pada Rayendra. Nur Hadi lantas menyapa Rayendra. "Dan, tidak kesini Dan." "Tidak, saya lagi piket." "Ya sudah ya, saya mau serah terima," kata Rayendra lalu video call berakhir. Menurut Rayendra, saat menyapa, meski mata Nur Hadi tampak sayu, namun pria itu bersikap normal. Tidak seperti yang dikatakan Aris, Nur Hadi bersikap tidak sopan pada Rayendra. Menjelang pukul 9:30 malam, Rayendra mendapat informasi dari Aris bahwa Nur Hadi tenggelam. Rayendra kaget. "Kok bisa? Jangan bercanda." Lalu beberapa waktu kemudian Aris mengatakan Nur Hadi dibawa ke klinik untuk penanganan lebih lanjut. Terakhir, Rayendra mendapat informasi dari rekan polisi lainnya, Nur Hadi sudah meninggal. Rayendra langsung menelpon Aris, "Apa benar Nur Hadi sudah meninggal?" Aris membenarkan. Di persidangan, Nyoman Dwi Andika bersaksi dirinya dan Nur Hadi teman satu angkatan di kepolisian. 5 hari sebelum kejadian, menurut Dwi, Nur Hadi sempat ingin bercerita kepadanya, "Nanti deh saya ceritakan kelakuan kanitmu." Menurut Dwi, kanit yang dimaksud Nur Hadi adalah Ibda Aris. Tetapi Nur Hadi tidak sempat bercerita dan saya kemudian mendengar kabar Nur Hadi telah meninggal. Dwi mengatakan Nur Hadi juga mengiriminya screenshot chat dari Ibda Aris tentang persoalan uang berjumlah 6 juta. Tapi Dwi tidak tahu apa sebenarnya persoalan antara Nur Hadi dan Aris. 2 wanita yakni Misri Puspitasari dan Melani Putri yang ikut berpesta di villa turut bersaksi di persidangan. Misri yang hadir sebagai saksi mahkota mengaku pertama berkenalan dengan Kompol Yogi di Jakarta September 2024 ketika Misri mengurus perkuliahannya. Kebetulan teman Misri kenal dekat dengan Kompol Yogi. Pukul 2 pagi mereka pun bertemu di suatu tempat hiburan di Jakarta. Hubungan Misri dan Kompol Yogi terus berlanjut. Yogi memanggil Misri sebagai adik asuh, sedangkan Misri memanggil Yogi abang atau kakak asuh. Sebelum tragedi di Gili Trawangan, menurut Misri, dirinya sudah seminggu berada di Bali. Lalu pada 15 April 2025, Kompol Yogi mengajaknya kencan ke Lombok selama 1 hari dengan bayaran 10 juta.
Esoknya Rabu 16 April dengan transportasi yang disediakan Yogi, Misri berangkat dari hotel menuju pelabuhan Padang Bay untuk menyeberang ke Lombok. Rencananya mereka akan bertemu di Padang Bay. Namun di tengah perjalanan menuju pelabuhan Padang Bay, Misri ditelepon Yogi yang bilang dia tidak bisa bareng Misri karena takut ketahuan sebab ada rekan kerjanya. Demikianlah Misri kemudian menyeberang ke Lombok menggunakan kapal cepat Eka Jaya dan setiba di pelabuhan Senggigi Lombok dijemput oleh Brigadir Nur Hadi dengan Fortuner. "Di mana Bang Yogi?" tanya Misri pada Nur Hadi. "Nunggu di depan," jawab Nur Hadi. Mereka pun menjemput Yogi yang naik ke mobil bersama Aris. Saat itu Yogi mengenalkan Misri pada Aris. Selanjutnya mereka menjemput di supermarket seorang wanita, Meilani Putri, yang merupakan teman kencan Ibda Aris yang dibayar 5 juta untuk 1 hari. Demikianlah mereka berlima pun berangkat dengan speedboat menuju Gili Trawangan dan tiba di sana sore hari. Misri dan Kompol Yogi check-in di Tekek Villa sedangkan Ibda Aris, Meilani Putri dan Nur Hadi check-in di Hotel Natia. Karena merasa sepi, Misri minta Yogi mengajak teman-teman bergabung di villa agar ramai. Setelah dihubungi Yogi, Aris, Putri dan Nur Hadi pun datang ke villa. Menurut Misri yang saat itu mengenakan bikini, dirinya kemudian mengonsumsi ekstasi yang diberikan Kompol Yogi dan juga dibagi-bagikan kepada Aris, Putri, dan Nur Hadi. Misri juga menelan pil penenang yang dibawanya dari Bali atas suruhan Kompol Yogi yang mentransfer uang 2 juta padanya untuk membeli pil itu karena Yogi penasaran ingin mencobanya. Misri juga mengaku saat dirinya di Bali, Yogi sempat minta dia menghubungi seseorang yang katanya akan memberikan obat tidur. Namun ketika Misri mengirim chat lewat HP, orang itu tidak membalas. Aktivitas di villa menurut Misri biasa. Hanya saja Misri dan Kompol Yogi sempat memergoki Nur Hadi mendekati Putri yang berbikini dan tengah duduk selonjoran di beanbag dekat kolam renang. Keduanya sangat dekat seperti orang yang sedang berbisik atau berciuman. Kompol Yogi lalu mengatakan kepada Misri, "Lihat tuh si Nur Hadi dan Putri deket banget. Tolong ditegur, gak enak diliatin sama Aris." Misri kemudian mendatangi dan menegur Nur Hadi. "Kamu jangan gitu, gak enak." Selanjutnya melihat kondisi Yogi sudah blenger dan mulai kehilangan kesadaran, Misri minta bantuan Aris dan Nur Hadi membawa Yogi masuk ke kamar untuk tiduran. Selanjutnya Misri mengaku dia bolak-balik masuk dan keluar kamar sampai akhirnya tidak menyadari Aris dan Putri sudah keluar dari villa. Menurut Misri, ada momen di mana dirinya dan Nur Hadi hanya berduaan. Dia sempat berendam di kolam bersama Nur Hadi namun hanya sebentar lalu naik. Misri yang penasaran pada Nur Hadi bertanya, "Kamu ngapain di sini sendirian? Yang lain bawa pasangan." Nur Hadi menjawab, "Ah, nggak apa-apa mbak." Misri bertanya lagi, "Kenapa kamu nggak cari cewek aja? Masa orang liburan nggak bawa cewek?" Misri mengaku saat mengobrol, posisi mereka berjauhan. Misri duduk di beanbag, sedangkan Nur Hadi berada di kolam. Bahkan saat itu menurut Misri, Aris juga ada bolak-balik masuk ke villa dan melihat dirinya berjauhan dengan Nur Hadi. Karena Nur Hadi masih terus berada di kolam sendirian dan hari sudah malam, Misri sempat menegur, "Sudah malam, mending kamu naik." Misri khawatir Nur Hadi masuk angin dan dalam pengaruh obat-obatan. Misri juga sempat merekam dan mengambil video Nur Hadi dan mengirimkannya kepada temannya di Jakarta serta menuliskan pesan, "Ini orang kenapa ya kok lucu? Apa dia lagi tingtong kah?" Misri merasa Nur Hadi dalam pengaruh obat-obatan. Selanjutnya Misri masuk ke kamar dan membangunkan Kompol Yogi. Mereka kemudian keluar kamar dan saat itulah Misri melihat Nur Hadi sudah tenggelam di dasar kolam. Misri memberitahu Yogi. Yogi langsung nyebur ke dalam kolam sembari memanggil-manggil nama Nur Hadi. "Ini anggota kesayangan saya, ini anggota kesayangan saya," kata Yogi lalu mengangkat Nur Hadi dari dalam kolam dengan bantuan Misri. Menurut Misri, usai party di Gili Trawangan, total uang yang diterimanya dari Yogi sebesar 35 juta dengan rincian 2 juta untuk membeli obat penenang, 10 juta tunai setelah selesai di Gili Trawangan plus 3 juta lagi diselipkan Kompol Yogi di dompet Misri, 10 juta karena Misri sakit dan shock atas kejadian yang menimpa Nur Hadi, lalu 10 juta lagi agar Misri bisa menyewa apartemen di Jakarta karena Kompol Yogi minta bertemu lagi di Jakarta. Misri juga mengaku Putri pernah mengatakan Nur Hadi ganteng dan kalau tahu begitu Putri lebih memilih Nur Hadi sebagai pasangan. Meilani Putri alias Putri yang saat kejadian berada di kamar hotel turut bersaksi. Dia membantah kesaksian Misri yang mengatakan dirinya pernah mengatakan lebih memilih Nur Hadi sebagai pasangan. Putri juga membantah kesaksian Misri yang mengatakan Putri dan Nur Hadi berciuman.
Menurut Putri, Nur Hadi cuek banget, tidak pernah mendekati, tidak pernah menggoda, dan tidak pernah mencium atau melakukan kontak fisik dengan Putri seperti pengakuan Misri. Setelah kejadian itu, Putri mengatakan Misri menghubunginya hingga 3 kali, minta bantuan agar mengaku Putri dicium oleh Nur Hadi di depan Ibda Aris. Putri menolak permintaan itu karena dirinya dan Nur Hadi memang tidak pernah berciuman. Menurut Putri, setelah kejadian mereka check out. Dia dan Misri langsung menuju dermaga dan di sana bertemu dengan Kompol Yogi. Selanjutnya bertiga mereka naik speedboat, sedangkan Ibda Aris ditugaskan Kompol Yogi mengurus jenazah Brigadir Nur Hadi. Setiba di pelabuhan Teluk Nare, Lombok, mereka check-in lagi di sebuah hotel. Pada Kamis pagi 17 April 2025, sebelum Misri pulang, Kompol Yogi memberinya 5 juta untuk fee dan 500.000 untuk ongkos taksi. Dari bukti-bukti forensik dan kesaksian, Majelis Hakim akhirnya menetapkan terdakwa utama Made Yogi Purusa Utama terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan perintangan pengungkapan kejahatan serta penghilangan barang bukti atau obstruction of justice. Meski begitu, baik Yogi maupun Aris tidak dikenai pasal narkoba. Keadaan yang memberatkan, perbuatan Yogi dinilai mencederai nama baik Polri. Yogi berbelit-belit serta tidak mengakui perbuatannya. Keadaan yang meringankan, Yogi belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Yogi divonis 14 tahun penjara. Sedangkan Gede Aris Chandra Widianto dinyatakan terbukti bersalah melakukan penganiayaan berat dan divonis 8 tahun penjara. Yogi kemudian mengajukan banding, namun hukumannya menjadi lebih berat, 15 tahun. Demikian pula Aris mengajukan banding dan hukumannya menjadi lebih ringan, hanya 3 tahun penjara. Mereka bukan sedang bertugas, tapi tengah berpesta di Gili Trawangan, pesta maut, semua yang hadir dalam pengaruh alkohol, ekstasi, dan obat penenang. Anggota polisi yang seharusnya melindungi masyarakat dan memusuhi narkoba justru larut dan hancur dalam pusaran barang haram tersebut. Hanya karena sebuah pesta narkoba dan alkohol di malam itu, benteng pertahanan moral runtuh, akal sehat lenyap. 1 nyawa hilang, sedangkan 2 lainnya yang telah bertahun-tahun membangun karir harus berujung dipecat dan dipenjara. Sungguh tragis. Sehubungan dengan restitusi atau ganti rugi yang diajukan keluarga Nur Hadi kurang lebih 770 juta dikabulkan Majelis Hakim. Yogi dan Aris harus menanggungnya berdua, masing-masing sebesar kurang lebih 380 juta. Jika Yogi dan Aris tidak mampu atau menolak membayar dalam waktu 30 hari, maka aset dan harta benda mereka akan disita negara untuk dilelang. Apabila nilai harta yang disita masih tidak mencukupi, maka hukuman mereka akan diperberat 2 tahun. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.